memahami trading itu ada 3 nanti ya. Pokoknya kita harus tahu resiko. Paling utama harus tahu resiko. Yang kedua harus tahu teknikal, membaca candle. Yang ketiga mampu mengendalikan psikologi atau disiplin. Ketika kita sudah punya pemahaman, pengetahuan sehingga kita bisa untung, itu biasanya nanti terlupakan atau terlena sehingga kita masuknya tidak ada henti-hentinya. Sudah dapat 100 pengennya 200, ketika dapat 200 kok mudah dapat 200, biasa momen bagus dilanjutin, tahunnya momennya jadi lanjut jelek lagi, tambah lagi, kurang 900, ntar lagi 1000 nanggung, tinggal 100 lagi, ternyata kurang sedikit tidak sampai ke sana, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi marketnya tidak sesuai yang kita harapkan. Akhirnya tambah merosot, jatuh. Habis dari profit yang kita kumpulkan semuanya. Nah, kita berharap nanti tidak terjadi seperti itu kalau kita tahu resiko seperti ini, manajemen resikonya. Seperti apa manajemen resikonya? Nah, kita akan menggunakan nanti manajemen resiko yang bermacam-macam. Silahkan nanti dipilih sesuai dengan style kita, sesuai dengan karakter kita. Saya bahas pertama adalah risk management. Yang tadi disampaikan dengan modal $1000, nanti kita akan bahas. ya. Bahkan sehari $100 ya, $100. Oke, saya harus menyampaikan secara real time-nya, biar nanti kita memilih ya. Oke, kita coba akan bahas sama-sama dengan contoh modalnya nanti adalah $1000. Kemudian targetnya ini $100 ya, targetnya $100. Nah, kita berbicara dari sisi realistis dulu ya, dari sisi yang wajar, masuk akal dulu. Jadi di dalam trading itu ada yang wajar, ada yang masuk akal, ada yang high risk. Saya berbicara yang wajar dulu. Yang wajar, masuk akal, realistis. Dalam trading itu kalau kita pengen mudah, konsisten ya, setidaknya tidak terlalu beresiko tinggi. Target itu rata-rata 1 bulan 5-20%. Pertama saya bilang ini wajar. Nanti ada yang namanya resiko tinggi. Apakah kalau resiko tinggi tidak boleh kita lakukan? Boleh saja. Itu pilihan nantinya. Yang penting kita menyampaikan. Caranya bagaimana, strateginya bagaimana nanti ada. Tidak masalah kalau kita memang sudah sepakat dengan resiko yang kita ambil. Tetapi tentu namanya resiko tinggi itu probabilitasnya akan lebih kecil daripada yang wajar. Sehingga kalau misalkan 1 bulan itu 5-20%, ini tingkat kewajaran yang normal ya. Maka 1 hari hanya 0,25-1%. Sebenarnya ini yang sangat wajar. Di sisi lain ada sebagian yang sudah di atas ini. Itu artinya punya skill. Nah, apakah kita punya skill atau tidak? Kita sendiri yang jawab. Kalau kita punya skill, tentu bisa lebih dari ini. Kemudian bisa konsisten, ada growing asset di sana. Tetapi ketika kita mendapatkan lebih tinggi dari yang normal, tetapi tidak bisa bertahan lama, berarti tidak punya skill. Pertama. Yang kedua, terlalu tinggi resiko itu beresiko memang habis ya. Beresiko akan menggulung modal kita. Ya, nanti kita akan pilih seperti apa yang akan kita pilih ya. Yang penting yang wajar dulu kita sampaikan. Dengan angka ini ketahanan itu masih cukup. Ketahanan modal kita cukup. Tetapi kalau kita sudah mengambil di atas 5% saja, ini saya sampaikan sulit jawabannya. Untuk bertahan lama akan sangat sulit. 5%, di atas 5%. 5% mungkin kalau dalam 1 minggu 1 kali oke lah. 1 bulan berapa kali oke lah. Tapi kalau terus menerus tiap hari, ini saya pastikan akan sulit. Apalagi tidak punya skill yang mumpuni ya, tentu akan sulit mendapatkannya. Dari mana kita menyimpulkan
kita sudah perjalanan panjang menggunakan trading, kita memahami dan kita menjalankan. Termasuk dari pengalaman-pengalaman yang sudah lama dari teman-teman juga menyampaikan seperti ini. Jadi kalau di atas 5% saja sulit, apalagi 10%. Nah, jawabannya bukan tidak bisa, bisa, tetapi tingkat probabilitas untuk bertahan sangat kecil. Sedangkan 5% saja ini sulit, Pak. Kalau tidak percaya nanti coba uji aja. Kalau misalkan kita punya akun sen tidak masalah, kita coba uji. Tapi saya pastikan 5% ini berat. Saya sendiri walaupun sudah pengalaman panjang, kalau sudah di atas 5% itu juga butuh ekstra. Memang terkadang kita bisa 20% juga bisa, tapi kan tidak tiap hari. Nah, yang dalam kondisi normal ya nanti kalau sudah punya skill ya boleh-boleh saja ya. Kalau sudah terbiasa, kalau sudah terlatih, boleh-boleh saja. Dalam trading itu semuanya bisa. Hanya saja kita yang mengukur nantinya. Cuma tingkat kesulitannya sudah di atas 5% ini sulit, Pak. Untuk bertahan lama, untuk continue itu sulit. Kalau kita masih belum memahami ya. Minimal kan kita pengalaman. Sulitnya minta ampun. Sehingga kalau apalagi ada yang menyodorkan, ada yang memberikan iming-iming investasi 1 hari bahkan 1 bulan bahkan bisa 30%. Terus bagi hasilnya seperti apa kalau 30%? 20% aja sulit. 1 hari 1%. Saya pengen tahu orangnya kalau belum berpengalaman bisa bertahan 1 hari 1% bertahan lama itu sudah luar biasa. Coba kita sekilas kita menghitung ya, kita sekilas menghitung dari modal 1.000 misal, karena saya juga dulu berawal dari $1.000. Untuk mendapatkan $10 ini butuh pips yang cukup tinggi ya kalau kita menggunakan lotnya yang kecil ya. Kalau lotnya yang gede bagaimana? Tidak masalah ya, asalkan tahu. Nah, bagaimana mengukurnya? Caranya dengan cara membandingkan resiko dan target. Dalam satu transaksi saya kira-kira butuh berapa pips misalkan, atau butuh berapa poin ya. Saya menyebut, kalau saya menyebut pips ya, maka itu biar gampang saya samakan dengan poin saja ya, biar nanti tidak rancu ya. Saya paham maksud saya ya. Jadi kalau 1950 menjadi 1951, maka ini adalah 10 pips. Ya, saya menyebutnya nanti angka 100 ya. Angka 100 sorry. Biar nanti tidak jauh berbeda dari yang kita sampaikan. Biar nanti gampang ya. 10 poin oke lah. Apapun yang biasa dipakai saya mengikuti saja. Oke. Jadi kita ukur nanti kira-kira satu transaksi itu mampu berapa kita close posisi. Saya sendiri rata-rata paling cepat 100. Sehingga kalau saya menggunakan lotnya 0,25 misalnya, maka untung yang saya dapatkan pas close profit kira-kira ya $25. Kira-kira di situ. Nah, untuk mendapatkan ini nanti target dan resikonya kita ukur. Saya setiap close posisi mampu menahan posisi itu berapa pips ya, atau berapa poin tadi. Soalnya kalau kita menahan terlalu jauh, misalkan 500 ya, atau bahkan 1000, nah ini belum tentu kecapai nanti dalam waktu yang cepat. Nah, anggap saja yang wajar kita mengambil yang 500 ya. 500 itu tentu sudah cukup banyak ya. Target kita misalkan 500. Target kita adalah 500. Saya akan bagi menjadi, saya targetnya sehari, kalau sehari 500 pip enggak bisa Pak, sulit sekali. Yang gampang aja, ini contoh yang betul-betul realistis. 500 masih sangat-sangat realistis. Ini saya bagi menjadi 5 kali misalkan. Sehingga per transaksi saya butuh 100, 100, 100, 100 dan 100. Kecil sekali. Saya menggunakan perbandingan 1:1 risk dan reward rasionya misalnya. Boleh saja.
trading harian kalau kita menggunakan target yang kecil, maka gunakan 1:1. Kalau targetnya agak besar, langsung 500, maka nanti ini bisa dinaikkan. Kalau terlalu kecil ini kan kalau kita menggunakan resiko 50, sering kesentuh, nanti kita habis karena tersentuh. Yang paling nyaman itu sebenarnya di angka 500. Kalau kita pengen yang tidak terlalu cepat ya, kalau kita pengen yang agak butuh waktu yang lumayan lama sehingga resiko juga tidak terlalu sering tersentuh, pakai langsung 500. Seperti yang kita hari-hari gunakan untuk analisa ya. Tapi tentu kalau kita hanya menunggu SL dan TP itu tersentuh, maka yang terjadi nanti tidak jarang SL itu sering kesentuh juga gitu. Nah, saya menggunakan misalnya per transaksi ini 100 ya, targetnya 100 poin tadi ya, targetnya 100. Kemudian dengan modal ini saya menggunakan misalnya target 1% saja atau $10. Saya menggunakan target 10%. Kemudian rasio yang saya ambil adalah 1:1, sehingga resikonya juga 100. Maka lot yang saya gunakan berapa? Lot yang saya gunakan berapa? Ya, karena kita resikonya kecil sekali. Resikonya kecil sekali, tentu ini akan membuat posisi kita juga sangat beresiko.